Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. May yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, meskipun hari hujan, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk bisa dan tetap menimba ilmu walaupun hari hujan. Kita berharap dan bermohon kepada Allah agar hujan yang Allah turunkan pada hari ini, hujan yang membawa keberkahan, ya. Maka hujan itu terbagi kepada dua. Ada hujan yang membawa keberkahan, ada hujan yang membawa musibah. Kalau musibah seperti apa? Banjir, ya. Kalau berkah, ya berarti hujannya itu menyirami tumbuh-tumbuhan yang sudah layu. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kepada anak-anak kami, ya, santri pondok pesantren. Kamu pondok pesantrennya? Utsman bin Affan, ya. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir juz amma, yaitu surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Baik. Siapa yang ingin baca surat At-Takwir? Saya ingin dengar. Ya, silakan. At-Takwir. Ya, sudah pernah hafal kan? Sudah. Nah, berapa? Coba. Fadhal. Alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda lil arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, jazakallah khair. Muslim. Kamu juz apa tadi? Mas semoga. Kamu juz al-hafizta min al-Quran? Hah? 6,5 apa syaratnya? Sittatu ajza wan nisf, ya. Hafiztu min al-Quran sittatu ajza wan nisf. Baik. Pembahasan kita pada hari ini adalah surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 14. Surat At-Takwir adalah surat yang bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat atau apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu ditandai dengan adanya tanda-tanda. Maka ini perlu kita tahui, perlu kita pahami. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat ini agar ya kita sebagai hamba Allah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Akan tetapi kapan terjadinya? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Ilmuha 'indallah. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Sampai Nabi pun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Wallahu 'indahu 'ilmul ghaibi wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah ya, yang dia di sisinya ilmu tentang yang gaib, ya, dan ilmu tentang menurunkan hujan, ilmu tentang hari kiamat. Allahu indahu ilmu sa'ah. Allah di sisinya tentang hari kiamat, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang menurunkan hujan, ilmu tentang apa yang ada dalam rahim manusia. Berarti ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Hanya, ya. Namun Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat tadi. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, ya, Syekh Abdul Rahman Sa'di beliau menyatakan dalam komentar beliau dalam tafsiran ayat ini, sebelum beliau menafsirkan per ayat, jika terjadi ya hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, maka Syekh menjelaskan kepada kita akan terbedakanlah makhluk tersebut. Taulah setiap orang apa yang telah ia lakukan untuk akhiratnya. Seorang baru tahu, barulah dia menyadari dan tahu apa yang telah ia lakukan untuk akhirat. Akan tetapi ya amal
yang ia lakukan sudah terlambat. Ya. Kenapa? Karena sudah datang hari kiamat. Makanya Allah mengingatkan kita di sini dalam ayat ini dengan mengkaji ayat ini dan melihat tafsiran ayat ini, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang terlambat. Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Hanya Allah mengkabarkan tentang hari kiamat ini untuk mengingatkan kita agar kita mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Wa ma akhdarahu fiha, taulah manusia apa yang telah ia hadirkan, yang telah ia lakukan dahulu ketika di dunia dari kebaikan dan keburukan, baru dia tahu. Ya. Banyak manusia itu menyadari sesuatu di belakang hari. Di awal-awal dia tidak menyadari. Ya. Maka pada hari itu adalah hari kiamat ditandai dengan idza syamsu kuwirat, ketika asyamsu matahari digulung matahari tadi. Ya. Matahari sama-sama kita ketahui adalah sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat matahari itu kuwirat, ya. Dia bergulung seperti seseorang mengulung sorban, ya, menakutkan. Kemudian juga wa idzan nujumun kadarat, ketika itu an-nujum, ya, bintang-bintang berjatuhan. Bayang kita bagaimana bintang-bintang yang begitu banyak itu berjatuhan. Ya. Sebagaimana, ya, sebagai sebuah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang, ya, berjatuhan. Semakin membuat takut, ya, manusia. Bintang-bintang beranjak dari tempat-tempatnya, tidak lagi berada di tempatnya. Kita tahu bintang-bintang itu adalah hiasan langit, tapi dia berjatuhan. Kemudian wa idzal jibalu suyirat, di antara tandanya ketika itu muncullah al-jibal. Apa artinya jibal? Gunung-gunung, bukit-bukit. Suyirat, ketika itu hancur, ya, hancur. Kita tahu begitu tingginya gunung dan bukit itu hancur. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Kemudian wa idzal isyaru uqtilat, dan ketika itu al-isyar, isyar itu adalah onta hamil. Onta hamil uqtilat, dibiarkan. Isyar adalah onta hamil orang-orang Arab pada waktu itu, ya. Mereka sangat senang ketika onta mereka hamil. Dan isyar itu, onta ini adalah barang yang sangat berharga pada waktu itu. Apalagi kalau hamil. Hamil kan dia akan beranak. Kalau dia beranak kan akan mendatangkan tambahan onta. Ketika itu tidak lagi jadi perhatian bagi orang. Ya. Hamil-hamil lah, beranak-beranak lah, ya. Dicuekin. Padahal pada waktu hari-hari biasanya, kalau ada unta itu hamil, mereka sangat berusaha untuk ihtimam. Mereka punya perhatian khusus untuk itu. Ya. Unta ada kendaraan yang sangat berharga di negeri Arab. Namun di Padang ini atau di Sumbar ini tidak bisa unta untuk hidup. Nah, memang udaranya tidak
Cocok. Dulu waktu Ustaz di Padang awal-awal dari Jakarta dulu, ada unta di daerah Lebuk Menturun 2 ekor. Tapi tidak lama bertahan mati. Ya. Ya karena tidak cocok dia hidup di Sumbar ini. Kecuali di kebun binatang kan. Binatang pun ya kalau kita katakan langka unta. Nah, ketika hari kiamat itu ya ketika terjadi ketika unta-unta mereka hamil, mereka biarkan saja, tidak ada peduli lagi. Mereka penuh dengan ketakutan. Itu manusia penuh dengan ketakutan pada waktu itu. Ya, dibiarkan, tidak berguna. Artinya apa? Barang-barang berharga yang dimiliki pada waktu itu tidak lagi diperhatikan orang. Kalau dia punya mobil bagus paling mahal pun tidak ada perhatian ketika itu lagi. Yang akan berguna, yang akan bermanfaat nanti adalah amal saleh kita. Oleh karena itu sesuatu yang berbau dunia jangan terlalu sibuk dengan dunia. Karena itu akan kita tinggalkan. Sibukkan diri kita dengan amal saleh. Dunia hanya sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Wasilah, sarana, bukan tujuan. Kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan, ya hancurlah kita. Jadi budak dunia. Kalau jadi budak dunia, pagi sampai petang bekerja, berusaha terus, nanti sambung lagi malam. Ya. Dunia harus kita jadikan, ya, dunia wajib kita atur. Bukan dunia yang mengatur kita. Ya, dunia kita yang ngatur. Bukan dunia yang ngatur kita. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para talabah yang Ustaz cintai. Kemudian pada hari itu ya orang sibuk memikirkan diri masing-masing. Kenapa mereka tidak peduli dengan barang-barangnya? Mereka sibuk memikirkan diri masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Inilah dia orang nanti di hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Lainnya beradik kakak, lainnya bersaudara. Tidak ada lagi di ketika itu dia memikirkan masing-masing. Ya. Kemudian wa ummihi wa abihi. Dari ibunya dia lari, dari bapaknya dia lari. Dulu ketika di dunia dia dekat dengan ibunya, dekat dengan bapaknya. Bahkan bergelantungan dengan ibunya dan bapaknya. Di akhirat, di hari kiamat enggak? Ya. Kemudian wasahibatihi wa banihi, sahibahnya, istrinya. Ya. Ketika itu dia tidak peduli dengan istrinya lagi. Walaupun istrinya cantik ya, tidak teringat kecantikan istrinya lagi. Anak-anaknya juga wasahibatihi wa banihi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Untuk likulli imri'in, untuk setiap orang pada waktu itu, ya, likulli imri'in yawma idzin, pada hari itu, yauma idzin sya'nun, sibuk dengan urusan masing-masing, memikirkan amal mereka. Nah, inilah dia kondisi di hari kiamat ketika itu. Kenapa mereka membiarkan unta yang hamil tadi? Ya tidak ada harganya ketika itu. Tidak ada nilainya bagi mereka lagi. Berarti apa? Segala yang dicari oleh manusia dari urusan dunia ini, jika tidak menjadi amal saleh
jika tidak digunakan dengan baik atau tidak diinfakkan, nanti tidak akan jadi pahala. Kemudian wa idal wuhushu husyirat. Wuhush fahisyah, binatang buas. Ya. Wuhush jamak dari kata-kata wahsun, ya, buas. Atau yang dimaksud dengan wuhush ini kata Syekh adalah jami'ud dawab, semua binatang-binatang melata di muka bumi ini. Ya. Ketika itu mereka dikumpulkan, husyirat, ya, dikumpulkan di hari kiamat, dan manusia menyaksikan kambing sama kambing, kucing sama kucing, kumpulkan mereka, sekelompok mereka sama-sama kumpulkan. Binatang buas sama-sama binatang buas. Ya, kan di dunia mereka jarang berkumpul kan? Mereka sendiri-sendiri. Di hari kiamat mereka dikumpulkan. Ya. Bahkan mereka itu hatta innahu yahtassu bil bahimah al-jalja', bahkan mereka dikisas sesama mereka, saling mengkisas. Binatang yang punya tanduk, ya, binatang tidak punya tanduk, binatang punya tanduk yang dia menanduk temannya itu dikisas nanti. Ya, ditanduk temannya, karena temannya tidak punya tanduk, yang ngalah aja nih. Nanti mereka akan dikisas, ya. Kemudian setelah mereka dikisas, mereka menjadi tanah. Itulah dia keadaan binatang-binatang pada hari kiamat. Mereka dikumpulkan dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing. Wa idal biharu sujjirat, dan ketika itu al-bihar, bahrun, artinya bahrun, tahu? Laut, ya. Laut sujjirat, tumpah, meluap. Karena begitu banyaknya, ya, goyang. Al-bihar jamak dari bahrun, ya, karena kebesarannya, kebanyakannya, maka laut itu tumpah. Bahkan laut itu tuqidu naran, ya, memancarkan api panas, menyalakan api. Begitu panasnya laut. Wa idan nufusu zuwijat, nufus, jiwa-jiwa manusia ketika itu zuwijat, diri manusia zuwijat, mereka dipertemukan dengan pasangan mereka masing-masing. Manusia ini maksudnya adalah nufus ini manusia. Wa tazawwaja an-nufus, mereka dikumpulkan, ya, dengan pasang-pasang mereka, istri-istri mereka, sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan wa idan nufusu zuwijat. Nufus jamak dari nafsun, yaitu al-insan kulluh, manusia semuanya. Wa tazawwajan nufus, dikumpulkan masing-masing manusia dengan pasang-pasang mereka, kelompok-kelompok mereka. Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalathah, kamu terbagi kepada 3 kelompok, ya, asnaf. Ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang adil, ya. Pasang-pasang mereka, adil sama adil, orang zalim sama zalim, ya. Kemudian wa idal mau'udatu su'ilat,
Dan ketika itu ya, wanita yang dikubur hidup-hidup, dia bertanya, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosanya sehingga dia dibunuh? Ini pada masa jahiliyah dahulu, wanita itu tidak ada nilainya, tidak berharga, ya, hanya untuk pelampiasan nafsu. Maka ketika lahir anak-anak wanita pada masa jahiliyah, apakah bapak gembira, seorang ayah, apakah mereka gembira ketika lahir anak-anak kalau dia jenis kelaminnya wanita? Ternyata tidak. Al-Quran mengkhabarkan bahwasanya apabila lahir seorang anak wanita, seorang bapak merah padam wajahnya. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhahu, apabila diberikan kabar berita gembira akan kelahiran seorang anak wanita pada masa jahiliyah dahulu, maka wajah seorang bapak berubah, musawwadan, hitam wajahnya. Ya. Kenapa? Karena begitu tidak mulianya wanita. Maka pada masa jahiliyah wanita, ya, ada yang dikubur hidup-hidup. Ya. Terlahir, kemudian langsung dikubur hidup-hidup. Maka dalam ayat ini, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa mereka? Kenapa mereka dikubur, dibunuh? Maka ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam datang, ya, wanita itu sama dengan laki-laki. Akan tetapi dalam berbagai keadaan kondisi berbeda. Memang sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama masuk surga, akan tapi pekerjaan tidak sama. Fitrahnya berbeda. Wanita tidak bisa main bola. Bisa main bola, rusak dia main bola. Main bola itu olahraga laki-laki. Tapi sekarang ini, ya, saat manusia sudah rusak akidahnya, sudah rusak keyakinannya, wanita itu melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki juga. Ini tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Pekerjaan laki-laki dilakukan oleh laki-laki, pekerjaan wanita dilakukan oleh wanita. Tidak boleh samakan. Walaysa dzakaru kal untha. Apa kata Nabi? Tidak sama laki-laki dengan wanita. Maka tidak boleh laki-laki menyerupai wanita. Wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Laki-laki tidak boleh meniru surah wanita. Tidak boleh niru. Wanita tidak boleh meniru surah laki-laki. Ya. Karena masing-masing sudah Allah berikan fitrahnya. Maka masing-masing itu, wanita dan laki-laki, dia harus berjalan di atas fitrah yang sudah Allah tetapkan. Boleh. Pakaian juga berbeda. Dan laki-laki dengan wanita berbeda. Sekarang sebagian sama saja. Wanita pakai celana, laki-laki pakai celana. Ya, kadang-kadang tak tahu apa bedanya. Kalau dekat baru tahu, oh ini wanita rupanya. Kalau dari jauh laki-laki. Para ikhwah dan akhwat, ya, bapak, ibu-ibu dan juga anak kami yang kami cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu ketika lahir anak wanita mereka bersedih. Mereka dikubur hidup-hidup. Saya menjelaskan di sini, "Faminhum man yudfanu al-bint wa hiya hayah." Yang mereka ada yang menguburkan anak perempuannya, ya, masih dalam keadaan hidup. Imma qabla an tumayyiz, ada kalanya sebelum kapan itu? Sebelum mumayyiz atau sudah mumayyiz. Apa itu makna mumayyiz? Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan sesuatu, bukan balik. Balik di atas itu. Mumayyiz itu umur 7 tahunan. Ya, sudah mumayyiz.
Bahkan hatta inna ba'dahum kana yahfaru am hufrah libintihi. Bahkan dia sebagian mereka membuat lubang, membuat galian untuk anak perempuannya. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti akan ditanya di hari kiamat tentang perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa-dosa mereka? Kenapa mereka dibunuh, ya? Kenapa mereka diperlakukan seperti itu, ya? Maka ini akan ditanya, minta tanggung jawabnya. Berikutnya adalah di antara kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat, wa idzas suhufu nusirat. As-suhuf adalah lembaran-lembaran catatan-catatan amal perbuatan. Ketika itu lembaran-lembaran catatan nusirat dibagikan. Setiap amal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan tercatat. Ya. Tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Raqibun, apa yang kamu lafazkan melainkan sudah ada di situ mencatat raqib dan atid. Wa inna 'alaikum lahafidun kiraman katibin. Sungguhnya atas kalian ada yang menjaganya, yaitu malaikat kiraman katibin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari kiamat nanti dibagikanlah catatan-catatan amal, ya. Dan catatan itu penuh dengan keadilan. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia, baik perkataan, perbuatannya akan tertulis, ya, dalam lembaran-lembaran, ya, dalam suhuf, ya, dan itu ditangani oleh malaikat-malaikat yang amanah, tidak akan hilang catatan tadi, ya. Gimana caranya itu Ustaz mencatat sebanyak itu? Ya itulah dia hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada yang luput dari catatan. Contohnya pada hari ini kalian mendengarkan kajian, ya, itu tercatat, catat oleh Allah Subhanahu wa taala, catat oleh malaikatnya. Nanti akan dilihatkan catatan-catatan amal ini. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang dilapaskan seorang dari perkataan melainkan di sisinya ada raqib dan atid, itu malaikat. Malaikat pencatat amal. Apa namanya? Malaikat pencatat amal, raqib dan atid. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak berguna. Tidak berguna ditinggalkannya. Sehingga kenapa? Supaya catatan amalnya itu penuh dengan catatan kebaikan. Dia berupaya untuk menjauhkan hal yang tidak berguna. Terus sekarang ini begitu banyak waktu orang habis dengan hal yang tidak berguna. Ya, seperti bermain HP. Dan kalau di rumah, mana yang banyak baca Quran daripada main HP? Jujur, mana banyak baca Quran atau main HP? Berarti kalau dia banyak main HP, ya berarti dia melakukan perkara yang tidak berguna. Kalau berguna, perkara yang tidak berguna itu bisa mengandung dosa, bisa mengandung sia-sia, tidak ada nilainya. Berarti kalau tidak ada nilainya, hidupnya hampa, penuh dengan sia-sia. Padahal waktu itu adalah nikmat Allah. Orang berupaya untuk bisa hidup karena begitu pentingnya waktu. Sekarang banyak orang yang meninggal, ya, banyak orang yang mati, ya sudah habis waktunya. Padahal mereka butuh lagi waktu. Kalau sudah datang masanya, tidak bisa untuk dimajukan, tidak bisa untuk dimundurkan, barang saat pun. Ya. Idza jaa ajaluhum,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka tidak bisa dimajukan barang saat pun, tidak bisa untuk dimundurkan. Nah, oleh karena itulah lagi masih muda, ya, masih kuat, perbanyak amal soleh. Nabi juga SAW mengingatkan, ya, bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, hafal hadisnya? Hafal. Man kana, hafal, hanya ujung-ujungnya hafal. Man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Karena setiap sesuatu tertulis nanti, Allah tulis. Kalau dia banyak ngomong, bicara, tulis. Ya. Lebih baik dia diam. Man kathura kalamuhu kathura saktu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak jatuhnya. Artinya banyak bicara yang tidak berguna. Kalau Ustaz kan banyak bicara juga, tapi di depan kalian banyak bicara karena memberikan pengajian. Ya, maka saya mengatakan siapa yang banyak bicaranya yang tidak berguna akan jatuhlah dia. Ya. Kemudian orang yang banyak berbicara, ya, maka akan banyak sia-sianya. Maka oleh karena itu Syekh mengatakan, jagalah lidahmu. Fa inna suhuf sawfa yaktub fiha. Sesungguhnya lembar-lembaran catatan itu akan tetap ditulis dengan kata-kata kita yang tidak baik. Seluruh catatan itu lengkap, nanti diberikan kepada kita. Nah, catatan-catatan kebaikan itu akan memudahkan hisab kita. Kalau itu banyak, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan dari sebelah kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wadu'u subura, ya. Orang sebaliknya, orang-orang yang diberikan catatan sebelah kiri atau di balik punggung, terima catatan balik punggung, awra'a dhahri, wa sawfa yad'u subura, dia akan menyesal, ya, berteriak. Wa idal jahimu su'irat wa idas sama'u kushitat. Berikutnya adalah di antara bentuk hari kiamat nanti yang akan menimpa manusia ketika langit dilenyapkan, tidak ada lagi langit, ya. Telah dihapus, ada langit di atas di hari kiamat nanti. Wa idal jahimu su'irat, dan ketika itu neraka jahim su'irat, ya, dinyalakan, sangat panas sekali. Oleh karena itu api neraka adalah api yang menyala-nyala. Maka berhati-hatilah kita, berlindung kita dari api neraka. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika itu, ya, al jannah, surga, uzlifat, didekatkan, ya. Didekatkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang kafir enggak. Jadi surga itu didekatkan. Belum masuk surga lagi, tapi didekatkan. Nampak di situ orang-orang ahli surga. Sehingga membuat rindu orang yang akan masuk surga. Masya Allah, bila dan masuk surga, kapan saya akan masuk ini? Begitu nikmatnya, begitu hebatnya surga tadi. Maka Allah mendekatkan surga tadi. Wa idzal jannatu uzlifat. Kullu hadza yakunu yaumal qiyamah. Ya, semua ini yang disebutkan tadi akan ada pada hari kiamat. Nah, ketika mereka, ya, merasakan dan melihat itu, barulah datang kesadaran. Alimat nafsun ma ahdarat. Taulah dia, ya, jiwa ketika itu tahu, menyadari ma ahdarat, apa yang telah mereka lakukan dahulunya di dunia, baru sadar.
Apa yang telah melakukan dari kebaikan dan keburukan. Ya. Seluruh kebaikan kita dan keburukan kita diperlihatkan nanti oleh Allah. Dihadirkan di hadapan kita. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin. Ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran, di hari itu engkau mendapatkan setiap jiwa, ya, kullu nafsin ma amilat min, apa yang ia lakukan min khairin, dari kebaikan, muhdaran, dihadirkan, dinampakkan. Bukan foto nak, tapi nampak nyata. Gimana caranya itu? Ya, itulah hebatnya ilmu Allah. Jangankan itu, menciptakan kita Allah bisa. Apalagi hanya itu. Dihadirkan lagi apa yang telah kita lakukan itu diperlihatkan langsung. Wa ma amilat min su', bukan hanya dari kebaikan. Amal keburukan juga dilihatkan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang memahami tentang persoalan ini, dia akan hati-hati, akan banyak beramal saleh, takut melakukan dosa. Kenapa? Nanti akan lihatnya. Tidak ada yang luput semuanya. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita banyak berbuat dosa dan maksiat, karena semua akan dilihatkan oleh Allah. Hadir di hadapan kita. Taulah pada hari itu setiap jiwa apa yang mereka lakukan dari kebaikan. Akan tetapi, ya, pada waktu itu tentu tidak ada lagi berguna kebaikan-kebaikan yang akan ia lakukan. Tidak ada lagi dia beramal saleh. Manusia ketika hari kiamat ada lagi beramal saleh. Amal saleh kapan kita lakukan? Ya, sekarang. Ketika hidup di dunia ini. Tapi kalau sudah mati, di alam barzah tidak ada lagi amal saleh. Intinya adalah bahwa Allah menyebutkan peristiwa hari kiamat ini untuk menyadarkan kita agar kita bersiap-siap menghadapi hari kiamat. Kapan datangnya? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin saja, barangkali nanti kita lanjutkan lagi dalam materi adab, ya, ba'da as-shalah. Setelah salat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.